Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Hai kawan-kawan, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Apakah di antara kalian ada yang tahu siapakah Utsman bin Affan itu? Insyaallah di video kali ini akan bercerita tentang kisah perjalanan hidup Utsman bin Affan. Mari kita mulai dengan mengenal nama dan nasab beliau. Beliau mempunyai nama asli Utsman bin Affan bin Al-Ash bin Umayyah bin Abd Syams bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir bin Malik. Sedangkan ibu beliau bernama Arwa binti Quraiz binti Rabi'ah binti Hubaib binti Abd Syams. Dan nenek beliau bernama Ummu Hakim Al-Bayda binti Abdul Muthalib. Beliau mempunyai nama kunyah. Ketika masa jahiliyah, beliau bernama Abu Amr, dan ketika setelah menikah dengan Ruqayyah dan dikaruniai seorang anak yang bernama Abdullah, beliau mempunyai nama kunyah Abu Abdillah. Dan beliau juga mempunyai gelar yang bernama Zunuraid atau pemilik dua cahaya. Mengapa beliau mendapat gelar tersebut? Sebab beliau satu-satunya sahabat yang dapat menikahi dua putri Rasulullah, yakni Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Adapun Utsman bin Affan ketika masa jahiliyah, beliau adalah seorang terkemuka di kabilahnya. Beliau orang yang sangat terkenal, dermawan, rupawan, kemudian halus tutur bahasanya, sangat dihormati dan sangat dicintai oleh kaumnya. Beliau semasa hidupnya tidak pernah sama sekali menyembah berhala, dan beliau tidak pernah meminum khamar, dan beliau juga tidak ikut menyanyikan lagu-lagu kaum anak muda, apalagi bergabung kepada perkumpulan bersenda gurau. Dan beliau itu sangat-sangat memelihara dirinya dari melihat aurat. Utsman bin Affan berkata, sesungguhnya khamar itu menghilangkan fungsi akal dan pikiran, padahal akal adalah karunia Allah yang paling mulia kepada manusia. Maka seharusnya manusia menjaga karunia yang paling mulia itu dan bukan malah merusaknya. Adapun keislaman beliau, ketika berumur 34 tahun, beliau masuk Islam pada awal mula dengan diajak oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tatkala Abu Bakar As-Siddiq mengajak beliau tidak ada istilah baginya untuk berpikir panjang ataupun menunda-nunda. Maka beliau itu langsung menyetujui dan bergabung ke ajaran agama Islam. Maka dari situlah beliau termasuk as-sabiqun al-awwalun, yakni orang-orang terdahulu yang pertama masuk Islam. Adapun keimanan beliau adalah keimanan orang-orang terdahulu, yang mana keimanannya itu sangat-sangat kuat dan begitu dipercaya. Beliau orang yang sangat pemaaf, meskipun orang yang bersalah itu tidak pernah meminta maaf. Dan beliau itu selalu menolong orang-orang fakir dan miskin. Dan beliau juga mempunyai beberapa keistimewaan. Di antaranya, yang pertama adalah beliau menjadi penduduk surga, kemudian beliau mempunyai sifat pemalu, kemudian mempunyai sifat toleransi yang tinggi, dan mempunyai sifat pemaaf. Terkait dengan sifat pemalunya, dikisahkan ketika pada saat itu Abu Bakar hendak meminta izin kepada Rasulullah, yang pada saat itu beliau sedang berbaring di atas tempat tidurnya dengan diselimuti selimutnya Aisyah. Kemudian Rasulullah memberikan izin kepada Abu Bakar, dan setelah menyelesaikan hajatnya, Abu Bakar pun pergi. Dan Rasulullah itu sama seperti posisi semula. Kemudian datanglah Umar bin Khattab meminta izin juga kepada Rasulullah, dan Rasulullah kemudian memberi izin kepada Umar bin Khattab, dan sama seperti posisi semula yang tadi. Dan kemudian Utsman bin Affan hendak meminta izin kepada Rasulullah, dan Rasulullah bersabda kepada Aisyah, ambillah selimutmu. Kemudian Rasulullah memberikan izin kepada Utsman bin Affan, dan setelah Utsman bin Affan menyelesaikan hajatnya, beliau pun pergi. Dan Aisyah setelah itu berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku melihat sambutanmu terhadap Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab tidak sama seperti sambutanmu terhadap Utsman bin Affan. Kemudian Rasulullah pun menjawab, ketahuilah sesungguhnya Utsman bin Affan adalah seorang yang pemalu. Apabila aku menemuinya
seperti posisi tadi, maka niscaya dia tidak akan jadi menyampaikan keperluannya. Dan itulah termasuk sifat pemalu dari seorang Utsman bin Affan. Kemudian tibalah saatnya pembaiatan Khalifah Utsman bin Affan. Ketika pada saat itu Umar bin Khattab mendekati kematiannya, beliau membentuk satu majelis di mana majelis itu beranggotakan 6 orang. Majelis tersebut bernama Majelis Syura, yang isinya adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan dari ke-6 anggota tersebut dibentuk oleh Umar bin Khattab guna bermusyawarah dan menentukan siapa yang tepat untuk menjadi khalifah selanjutnya. Maka setelah diputuskan, akhirnya Utsman bin Affan lah yang menjadi khalifah pada saat itu, tahun ke-24 Hijriah. Dan banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Yang pertama, ada kasus Ubaidillah bin Umar, yang mana dia berhasil membunuh putri Abu Lu'lu'ah, dan dia juga berhasil membunuh 2 orang yang dianggap sebagai penghasut Abu Lu'lu'ah untuk membunuh Umar. Kemudian Utsman bin Affan berhasil memakzulkan Al-Mughirah bin Syu'bah dari jabatan gubernur wilayah Kufah dan digantikan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas pada tahun 24 Hijriah. Kemudian beliau memakzulkan kembali Sa'ad bin Abi Waqqas dari jabatan gubernur wilayah Kufah dan digantikan oleh Al-Walid bin Uqbah bin Abi Al-Mu'id pada tahun 26 Hijriah, dan kemudian beliau juga memakzulkan Amr bin Al-Ash dari jabatan gubernur wilayah Mesir dan digantikan oleh Sa'ad bin Abi Sarh. Kemudian pada tahun 28 Hijriah beliau menikah dengan Nailah binti Farafisah, dan kemudian beliau juga berhasil melakukan penulisan mushaf Al-Quran yang dipakai hingga sekarang dengan dibantu oleh Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, dan Sa'id bin Al-As. Kemudian pada tahun 29 Hijriah beliau memakzulkan kembali Al-Walid bin Uqbah bin Abi Al-Mu'id dari jabatan gubernur wilayah Kufah dan digantikan oleh Sa'id bin Al-As. Dan beliau juga sempat melakukan penaklukan ke daerah timur dan melakukan penaklukan ke daerah Syam dan Maghrib. Tibalah pada saatnya beliau wafat. Wafat beliau yang dikarenakan terbunuhnya dari para pemberontak. Dan munculnya para pemberontak itu di masa kekhalifahan Utsman bin Affan diprakarsai oleh 2 sebab. Yang pertama karena tidak puasnya masyarakat pada saat itu terhadap kekhalifahan Utsman bin Affan, dan yang kedua adalah lemahnya karakter kepemimpinan Utsman bin Affan. Adapun rincian peristiwanya, pada saat itu Utsman bin Affan telah menegaskan agar semua orang yang berada di dalam rumahnya itu untuk kembali ke rumahnya. Maka mereka semua pun pergi. Dan di saat tidak ada lagi orang yang berada di sekelilingnya kecuali keluarganya, datanglah para pemberontak itu masuk ke dalam rumahnya melalui pintu gerbang dan meloncati temboknya. Sementara pada saat itu Utsman bin Affan sedang melaksanakan sholat dan dilanjutkan dengan membaca Al-Quran. Jadi orang pertama yang masuk ke dalam rumah Utsman bin Affan itu mencekik beliau hingga beliau itu jatuh pingsan dan nafasnya tersengal-sengal. Kemudian dirasa sudah wafat, orang tersebut pun keluar dari rumahnya dan datang lagi orang lain yang masuk ke dalam rumahnya dan memegang janggutnya. Tapi tiba-tiba orang tersebut merasa bersalah dan akhirnya keluar. Kemudian datang lagi orang lain yang masuk ke dalam rumahnya dan hendak menghunuskan pedangnya kepada beliau, tetapi beliau sempat menangkisnya dengan tangannya hingga tangannya itu terputus. Kemudian setelah itu datang lagi orang lain masuk ke dalam rumahnya dan hendak menajamkan pisaunya kepada beliau, tetapi ditangkis lagi dengan pisau oleh istrinya yaitu Nailah binti Farafisah hingga jari jemarinya Nailah tersebut juga terputus. Kemudian akhirnya hingga lelaki tersebut berhasil sampai di hadapan Utsman bin Affan dan berhasil menancapkan pedangnya itu di perut Utsman bin Affan. Akhirnya wafatlah Utsman bin Affan pada tanggal 18 Zulhijjah tahun 35 Hijriah.
dan beliau dimakamkan di Baqi Al-Madinah. Demikianlah kisah perjalanan hidup Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Semoga bisa bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.